Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita, user TI5JK5SU40 atau 40. Pertanyaannya seperti ini. Untuk biaya pupuknya untuk 1 hektarnya berapa ya Mas? Nah, akan saya jawab, nanti akan saya estimasikan berapa. Namun ini hanya estimasi teman-teman, setiap keadaan itu berbeda-beda di tempat masing-masing, setiap kondisi masing-masing itu berbeda. Harga pupuk juga berbeda-beda di setiap daerah. Dan tentunya ini saya ambil estimasinya saja, jadi ya fleksibel teman-teman, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Jadi bagi kalian yang memang baru ingin berkebun kelapa sawit, mungkin ini bisa menjadi acuan berapa sih biaya pemupukan yang harus saya keluarkan ketika saya berkebun kelapa sawit. Biaya pupuknya itu per hektarnya. Nah, ini dosis ini teman-teman juga fleksibel ya, jadi tidak terpaku dengan dosis yang baku. Setiap keadaan, setiap kondisi itu berbeda-beda di setiap masing-masing petani. Jadi ya ini fleksibel saja, bisa berkurang, bisa berlebih. Jadi kalau teman-teman ada yang memiliki teori bahwa dosisnya harus sekian-sekian, ya itu sah-sah saja. Itu hak kita masing-masing untuk menggunakannya. Toh kantong kita berbeda. Jadi tidak harus bisa disamakan, tidak harus disamakan teman-teman. Oke lah teman-teman, seperti biasa terlebih dahulu saya disclaimer supaya tidak ada kesalahpahaman atau nanti berbeda pendapat terus mengatakan bahwa ini tidak benar dan akan masuk neraka. Jadi saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, pendapat pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Setidaknya diambil sisi positifnya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, sudah saya disclaimer, berarti clear, kita tidak ada masalah. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ya boleh diikuti, boleh tidak. Kita sawit 1 hektar, populasi itu 143 dengan jarak 9 kali 9 segitiga sama sisi. Itu memang sudah standarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuka lahan, gunakanlah baris mata 5 atau segitiga sama sisi, sehingga nanti populasinya itu bisa mencapai 143 batang. Berbeda kalau kalian menggunakan baris mata 4, itu hanya akan mendapatkan sekitar 120 hingga 130 batang. Dan tentunya teman-teman, ketika kita menggunakan baris mata 5 segitiga sama sisi, itu nanti di sepadan kita bisa berkoordinasi dengan di batas ya. Kalau tidak tahu sepadan, bahasa saya sepadan teman-teman. Di batas itu nanti bisa koordinasi dengan tetangga sebelah itu. Kalau bisa, karena memang baris mata 5 atau segitiga sama sisi itu kan zigzag, jadi kita bisa saling berkoordinasi. Ketika kita agak mepet ke lahan beliau, lahan mereka, ya mereka yang agak menjauh, dan ketika yang kita menjauh, yang mereka boleh sedikit memepet ke tempat kita. Itu bisa dikondisikan. Dan kita ambil 143 batang, tapi karena saya agak sulit untuk menghitung-hitung dengan jumlah yang nominal yang terpecah-pecah seperti itu, jadi saya kondisikan dalam kondisi 150 batang saja teman-teman. Jadi biar enak gitu ngitungnya 150 batang. Dan mungkin nanti berarti ini kan estimasi dilebihkan, dan nanti estimasi biayanya juga berarti kurang dari itu. Tenang saja teman-teman, kita bisa kondisikan dengan sesuai apa yang ada di kantong kita. Baiklah teman-teman, ketika sawit usia 1 tahun atau pertama kali kita tanam, maka yang pertama kita memerlukan pupuk RP atau rock fosfat plus dolomit itu di lubang tanam. Jadi kalau di tempat kami itu harga RP itu 150-an ribu per karung, dan dolomit itu sekarang 70.000. Ada yang 60.000 teman-teman, ada yang 70.000, bahkan ada yang 80.000 plus dengan tips si penghantarnya. Jadi kita ambil saja 70.000 dan rock fosfatnya 150.000. Kita ambil 2 karung untuk ditebarkan di lubang tanam sebelum kita menanam. Jadi jumlahnya adalah 150.000 ditambah 70.000, itu ada 220.000. Itu sekali saja dilakukan di awal kita mau menanam kelapa sawit atau di lubang tanam. Nah ini teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi yang saya hitung ini hanya pupuk kimia. Kalau pupuk kandang dan pupuk lain-lain, pupuk organik, terus pupuk-pupuk sasetan, itu saya tidak estimasikan di sini. Jadi ya itu adalah terserah kalian mau menggunakan atau tidak. Kita lanjut lagi teman-teman.
Untuk bulan selanjutnya itu kita tebarkan urea. Urea itu kalau eceran, saya ambil harga eceran teman-teman. Saya ambil harga eceran terlebih dahulu, nanti kita akan kembalikan ke harga apa namanya karungan, tapi lebih enaknya kita pakai harga eceran dulu. Urea ini kalau di harga eceran 10.000. Jadi kita taburkan ketika kita baru pertama kali tanam sawit itu, kalau saya menggunakan 1 ons per batang teman-teman, 1 ons per batang. Berarti 10.000 kali 15 kg kalau 150 batang populasinya. Berarti 150.000 itu dilakukan 3 kali dalam setahun. Jadi 150.000 kali 3 450.000 per tahun itu teman-teman. Per tahun ya, 450.000 per tahun untuk pembelian urea saja dalam estimasi biaya eceran, bukan biaya pupuk. Nanti akan kita presentasikan dengan biaya apa namanya pupuk per karungnya seperti itu. Nah, untuk TSP itu harganya 15.000 dikali 15 kg juga 225.000 dikali 3 kali dalam setahun berarti 675.000. Mengapa saya rotasi 3 kali setahun? Karena saya menggunakan rotasi 1 bulan sekali teman-teman. Setiap kali saya melakukan pemupukan itu setiap tanggal 15 per bulannya. Jadi bulan pertama itu dolomit, bulan kedua itu TSP, bulan ketiga urea, dan bulan keempat itu KCL. Kembali bulan kelima itu dolomit lagi, seperti itu teman-teman. Jadi memang saya rotasi seperti itu. Kemudian untuk KCL harga eceran 12.000 kali 15 kg 180.000 kali 3 540.000 per tahunnya, 540.000. Kemudian dolomit 70.000 untuk rotasi 2 kali karena yang pertama tadi sudah dolomit dengan rock fosfat berarti 70.000 kali 2 140.000. Dan kemudian boron dilakukan 1 tahun sekali teman-teman, ya kita ambil saja 30.000 karena memang dosisnya sangat kecil, berarti 30.000. Setelah dijumlahkan, jadi saya tidak perlihatkan penjumlahannya teman-teman, sudah saya jumlahkan di Excel. Jadi dalam 1 tahun kita memerlukan biaya 255.000. Jadi 2.055.000 itu per tahun. Kalau dikalikan per bulannya, dibagikan setiap bulan, dibagi 12 berarti 171.000,25. Jadi teman-teman 171.000 kita bulatkan itu harus kita keluarkan untuk biaya pemupukan. Itu yang harus kita keluarkan ketika sawit kita itu masih usia 0 sampai 1 tahun. Ingat teman-teman, berarti kita harus menyisihkan uang belanja kita 171.000 untuk biaya pemupukan. Belum biaya untuk perawatan yang lain ya teman-teman, ini masih biaya pemupukan. Itu masih dalam harga eceran teman-teman, harga eceran. Kalau sudah saya kalikan dengan persentasenya harga pupuk pupuk karungan, berarti kita hanya mengeluarkan uang 123.000 per bulan untuk biaya pemupukan. Itu kalau kita membeli secara karungan teman-teman. Kalau kita hanya ingin membeli 15 kg tentunya kita membelinya secara eceran. Tapi ya lebih baik kita membeli karungan kemudian kita bisa tebarkan dalam beberapa waktu seperti itu. Kemudian saat sawit usia 2 tahun maka kita naikkan lagi dosisnya menjadi 3 ons per batang. 3 ons per batang. Berarti dalam 1 hektar kita membutuhkan 45 kg per hektar. Berarti urea 10.000 kali 45 berarti 450 dan kali 3 1.350. Kemudian TSP 15 kali 45 540 berarti 3 kali 1.620. Begitupun selanjutnya sehingga dikalkulasikan dalam 1 tahun ketika sawit usia 2 tahun, 1 tahun hingga 2 tahun itu kita harus mengeluarkan Rp340.000 per bulan. Diingat-ingat teman-teman, berarti ketika sawit sampai usia 1 sampai 2 tahun itu kita harus mengeluarkan Rp340.000. Itu hanya estimasi teman-teman. Kemudian ketika sawit sudah 3 tahun kita naikkan lagi dosisnya menjadi 5 ons per batang sehingga kita membutuhkan 75 kg per batang teman-teman. Maaf, berarti kita ketika sawit usia 2 hingga 3 tahun kita memerlukan 75 kg pupuk per bulannya untuk setiap lain-lain jenis seperti itu.
Jadi yang harus kita keluarkan setelah saya akumulasikan, saya kalkulasikan itu kita harus mengeluarkan Rp540.000 per bulan. Itu dipukul rata teman-teman, karena harga pupuk itu kan berbeda-beda. Ada harga pupuk urea itu berbeda, lebih murah, TSP lebih mahal, KCL juga lebih mahal daripada urea dan lain-lain seperti itu. Itu fluktuatif dan fleksibel lah seperti itu. Berarti ketika sawit sudah usia 3 tahunan kita mengeluarkan 500, sekitar kurang lebih 540.000 per bulan untuk biaya pemupukan. Nah, ketika sawit kita sudah mulai berbuah dan sudah menghasilkan, maka kita harus naikkan lagi teman-teman dosisnya. Kalau bisa kita berikan sekitar 1 kg per batangnya ketika sawit sudah menginjak 3, 5 atau 5 tahun ke atas lah seperti itu. Kalau bisa usahakan menjadi 1 kg per batang. Nah, setelah saya kalkulasikan, berarti kita harus mengeluarkan dalam 1 bulannya itu 1.052.000 teman-teman. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan seperti yang sudah saya jelaskan di setiap video, bahwa kita harus menyisihkan penghasilan kita itu 30% untuk biaya perawatan. Ternyata ketika memang kebun kita itu bagus, benihnya bagus, pupuknya bagus, hasilnya bagus, kita bisa mendapatkan ketika usia 5 tahun itu bisa sampai 3 ton per bulan. Itu sudah banyak buktinya teman-teman, bahkan bisa lebih dari 3 ton dengan syarat itu tadi, bibitnya bagus, perawatannya juga bagus, pasti akan mendapatkan hasil sedemikian. Misalkan kita mendapatkan 3 ton per bulan dengan jumlah harga kita ambil saja 2.000, berarti kita 1 bulan mendapatkan 6 juta rupiah. Ketika kita ambil 30%-nya berarti kira-kira 2 juta rupiah untuk biaya pemupukan. Nah, ternyata estimasi kita tadi hanya 1.052.000 untuk biaya pemupukan. Berarti masih ada sisa lebihnya untuk biaya rokok, biaya permen, dan biaya lain-lain. Tentunya bisa kita ambil dari situ. Jadi teman-teman, kita sebagai petani sawit harus memang benar-benar memiliki kalkulasi yang benar, sehingga nanti ketika kita memang sudah mendapatkan hasil dari kebun kita itu memang benar-benar hasil yang memuaskan. Jangan sampai kita nanti akan mendapatkan hasil yang mengecewakan. Tentu teman-teman, ketika kita mengusahakan sawit kita itu dari awal dengan cukup baik, dengan perawatan baik, dengan benih yang baik, dengan pemupukan yang baik, tentu kita nanti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Maka dari itu teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah, terus rawat sawit kalian, gunakan benih yang baik, lalu lakukan perawatan yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.